Hai semuanya, kita kembali lagi di salah satu episode Kepo Tapi Peduli alias KTP The Podcast, di mana gue dan Josephine bakal kepoin cewek-cewek Indonesia who are doing hot girl shit. Hari ini kita bakal ngobrol dengan temen lama gue, Chrisila Octavia. Dia adalah seorang influencer dan juga businesswoman. Nah, Chrisila tuh udah launching 2 bisnis sendiri ya. Yang satu tuh clothing line-nya namanya Kevi. Terus yang satu lagi dia jalanin bareng bestinya namanya Bila Lingerie. Nah, melalui sosial media dan juga bisnis-bisnisnya, Chrisila tuh selalu mengingatkan followersnya untuk hidup sehat dari keseluruhan. Atau mungkin term yang kita lebih familiar namanya mindful living ya. Dan kalau kalian udah follow Chris, pasti kalian juga udah hatam ya. Dia pasti ngepostnya tuh banyak banget motivational quotes atau video-video self-care-nya. Dan kalau di TikTok juga banyak ngomongin relationship yang sehat. Jadi bisa dibilang Chris tuh udah ngebangun brandnya seputar mindful living. Namun, kalau ngomongin tentang lifestyle yang dipampang di sosmed gitu ya, kita kan juga harus ingat bahwa seringkali yang kita lihat di feed tuh hanya highlights-nya seseorang. Dan belum tentu kehidupan aslinya tuh bermawar-mawar seperti yang ada di timeline. Nah, kali ini gue mau kepoin Chris yang hidupnya bisa dibilang lumayan terdokumentasi ya di sosmed. Gimana sih dia menyeimbangi pencitraan versus authenticity? Yuk mari, welcome Chrisila! Welcome, Chris. Hello everyone, thanks for having me. Nah, mungkin kita langsung aja ya ke pertanyaan-pertanyaan yang spicy. Nggak spicy juga sih, tapi seru. Oke. Pertama, apa yang mendorong lu untuk ngepost dan berbicara secara konsisten tentang kesehatan mental atau mindful living? Pertama karena I love doing it, gue suka. Emang gue into it banget tentang, gue dulu tuh awal-awal ngerti mindful living atau self-love itu dari The Law of Attraction. Kalau kalian pernah dengar hukum tarik-menarik, itu gue sering muncul di YouTube feed gue. Jadi ketika gue nonton itu, gue ngeliat kayak, oh actually being grateful is something yang kita butuhin gitu sehari-hari. Dan dari situ nyambung-nyambung tuh, kayak mulai belajarin tentang self-love, belajarin tentang mindfulness, gimana caranya kita stay present in the moment gitu. Nggak mentingin dunia lain selain diri kita, kayak jadi satu lingkup khusus untuk ya udah ini space gue untuk gue berpikir, untuk gue bernafas, untuk gue bener-bener ngerti nih badan gue butuhnya apa, pikiran gue butuhnya apa. Nah dari situ gue ngelihat efek positifnya ke kehidupan gue, baik itu dari sisi karir, dari sisi percintaan, dari sisi cie. Kalau kalau orang Indo tuh percintaan udah langsung kayak cie. Wow, kayak keywordnya. Iya, emang asli. Iya, cie, suka banget. Sorry, tadi gue cuma color commentator. Tapi ini suka sound effects ya. Memotong. Iya, ada sound. Gak apa-apa, biar seru. Iya. Terus. Ya, anyway, semua itu yang gue pelajarin itu tuh efeknya positif banget ke kehidupan gue. Dari situ gue mulai sharing awalnya ke teman-teman doang, kayak my closest friend lah, kayak misalnya Don, kayak teman-teman kerja kita, Vere gitu. Dan lo ya, tapi ternyata mereka juga ngerasa kayak oh this is something yang rare gitu, apalagi di Indo ya. Gini-ginian tuh bener-bener kayak gak ada. Mental health itu kayak apa sih? Orang-orang pasti mikirnya kayak itu mah orang sakit jiwa tanda kutip gitu kan. Nah padahal kan in reality ya mental health itu juga sesuatu yang harus diobatin gitu. If we have mental health issues gitu kan. Kayak sama aja kayak penyakit flu, kayak penyakit lainnya lah kayak gitu. Dianggap di sini tuh kayak agak nggak ada attention to it gitu menurut gue. Nah ketika gue sharing itu ke teman-teman deket dan mereka actually pemikirannya tuh sama, terus gue decide kayak oh ya I think siapa tahu ini juga bisa jadi sesuatu yang apa ya bikin orang lain tuh berpikir oh gue nggak sendirian loh, kayak gue ngalamin ini, gue nggak sendiri, orang lain juga ada yang ngalamin ini. Makanya gue decide untuk share ke social media, ke even campaign di bisnis gue kayak Bila. Itu kemarin ada campaign After the Rain, itu ngomongin tentang mental health issue, past traumanya cewek-cewek di Indonesia. Dan actually dapat komen yang positif banget dari orang-orang Indo, apalagi yang wanita-wanita ya. Yang kayak bilang, oh ternyata anxiety disorder itu bukan gue doang yang ngalamin. Banyak juga orang lain yang ngalamin gitu. Ternyata ada loh sesuatu yang kayak gini gitu. Kalau sebelumnya dikira nggak ada yang kayak gini, gue aneh. Gue kalau punya mental health issue tuh gue aneh. Lonely. Ternyata enggak gitu. It's something yang semua orang pernah alamin gitu.
Betul sih. Buat lo sendiri ada nggak pengalaman pribadi yang membuat lo benar-benar merasa yang kayak penting banget nih mental health buat gue, dan menurut lo sendiri komunitas di Indonesia udah berubah gak di zaman sekarang? Oke, gue sebenarnya kenapa gue sangat aware sama mental health, cause kayak gue pernah ngalamin pas gue SMP kelas 3. Ini gue sempat sharing juga di komunitasnya Bila ya. SMP kelas 2 deh, kelas 2 ke kelas 3 gitu. Jadi waktu itu ini bisa dibilang past traumanya gue, tapi the weird thing is that cause-nya itu sampai sekarang gue nggak tahu. Ngerti nggak? Jadi waktu gue ke dokter didiagnose general anxiety disorder, namanya GAD. Itu diagnosanya dokter kayak gitu. Dan waktu gue SMP itu yang gue rasain adalah gue deg-degan. Gue mau ngelakuin apapun, gue rasanya deg-degan terus gitu. Kayak gue ke dokter, gue bilang jantung gue kayaknya ada masalah nih. Kenapa kayak deg-degan terus? Terus gue ngerasa kayak gue nggak aman. I feel like gue tuh ada di space dimana gue nggak merasa gue aman di situ. Walaupun gue di kamar gue sendiri, walaupun gue di rumah gue sendiri. To the point sampai gue mau makan aja tuh nggak bisa karena enek dan gak nafsu makan gitu. Nah terus akhirnya dikasih obat penenang dan akhirnya bisa sembuh. Tapi itu pun after 6 sampai 9 bulan gue minum obat. Jadi cause-nya sampai sekarang gue nggak tahu. Makanya didiagnosnya sebagai GAD. Mungkin sebenarnya kalau gue dalemin lagi ke psikolog atau psikiatris bisa ketemu gitu ya. Cuman gue waktu itu enggak, karena nyokap gue juga masih denial. Orang tua gue masih denial kalau gue itu stres gitu, kayak ada mental health issue which is gangguan jiwa kalau orang-orang zaman dulu ngomongnya gitu kan. Jadi mereka masih denial dan gue dibawanya ke dokter umum. Selalu ke dokter umum. Kayak gue mau cari di Google pun penyakit gue nggak nemu gitu. Zaman dulu bahkan SMP kelas 2 di rumah gue internet tuh masih lemot banget pakainya. Iya, lemot banget, kayak gue bingung mau nyari apa. Gue nggak tahu yang namanya anxiety. Lu zaman dulu lu tahu nggak sih anxiety itu apa? Lu nggak tahu kan? Jadi gue nggak tahu nyari keywordnya tuh apa. Jadi yang gue cari tuh how to find happiness. Itu yang gue cari karena gue merasa gue nggak happy, nyokap gue sampai ngomong, lu mau beli apa? Maksudnya lu mau beli baju nggak? Lu mau beli handphone nggak? Sampai nanya kayak gitu. Gue kayak, gue nggak mau. Gue cuma pengen perasaan ini tuh hilang gitu. Gue cuma pengen, ya udah gue balik normal, kayak gitu. Nggak ngerasain ini gitu. Nah akhirnya dikasih obat penenang dan itu membantu gue banget sih. Jadi ya sampai saat itu, kadang-kadang sampai sekarang sebenarnya masih muncul sih, kayak here and there gitu. Tiba-tiba aja kayak deg-degan. Tiba-tiba kayak aduh ini gue harus gimana gitu. Tapi lama kelamaan ya seiring berjalannya waktu lu udah tahu caranya gitu. Lu tahu caranya kayak distract pikiran lu, kayak negative thoughts itu jadi ke pikiran-pikiran yang lebih positif. Kayak soalnya kalau anxiety itu pikiran lu bukan cuman ke satu titik gitu, bisa ke macem-macem. Bahkan gue dulu pas SMP mikirnya kayak kalau sampai gue meninggal afterlife gue bisa ketemu orang tua gue lagi apa enggak. Pikirannya tuh udah sampai sama, itu masih gitu kecil. Ya? Itu masih kecil loh. Lu bisa bayangin gak sih kayak stressfulnya anak kecil mikirin kayak tentang afterlife, mikirin tentang ini itu, yang akhirnya ya ngeganggu kehidupan sehari-hari lo gitu. Nah itu yang gue alamin pas saat itu. Tapi saat ini kalau sekarang gue SMP mengulang lagi gitu ya, mungkin gue udah tahu namanya anxiety karena adanya social media gitu, karena adanya orang-orang yang sharing tentang mental health journey-nya mereka gitu kan. Kalau dulu kan gue sama sekali, gue aja mau nyari keywordnya nggak tahu gitu. Thank you for sharing that by the way, karena I feel that actually banyak banget orang yang struggling sama anxiety dan mungkin ada merasa malu juga gitu loh ya. It's like a shame gitu kan ya. Karena actually gue sendiri juga battle anxiety for a very long time. And actually nyokap gue psikolog. Dan gue inget banget pas gue bilang sama dia yang kayak, iya kayak kenapa ya gue selalu cemas kayak gitu. Akhirnya dia send artikel tentang anxiety, terus gue jadi malah makin cemas gitu loh. I totally understand. Gue tahu banget rasanya pas lo anxious, lu mikir tuh udah the worst. Gue tuh ingat banget pas anxiety gue tuh parah banget, gue selalu ngira gue bakal mati. Kayak literally I just think I will die. Even in the most stupid situation, I will just go to the worst. Actually just takes a long time gitu loh for me to accept gue ada anxiety, dan akhirnya pas gue anxious gue deal with it dan to accept that gue ada anxiety gitu kan ya.
So, actually gue baca artikel bahwa banyak anak-anak muda sekarang tuh yang punya anxiety. There is more young people that's struggling with anxiety more than ever. Menurut lo ada gak hubungan malah yang triggering anxiety itu juga sosial media? Atau menurut lo apa nih hal-halnya sih yang bikin anak muda sekarang jauh lebih anxious daripada zaman dulu? Menurut gue judgment from other people sih. Kayak ada dua hal sebenarnya. Yang pertama ketika lu ngeliat profile orang lain dan lu nge-compare diri lu sama orang itu. Atau yang kedua, lu pingin nge-post sesuatu di social media, tapi lu takut lu dijudge a certain way sama orang lain atau orang-orang yang lu kenal. Gitu. Jadi ada dua faktornya menurut gue. Itu comparison and fear of being judged sama orang lain. Kayak gitu. Jadi sebenarnya social media is a good thing, tapi ada juga bad thing-nya gitu, ya kan? Yang bad thing-nya ya orang-orang nge-compare dirinya sama misalnya kesuksesan orang lain yang mereka lihat di sosmed. Tapi kan orang lain belum tentu nge-share mereka punya struggle juga kan di social media. Jadi mereka ngelihat ya suksesnya orang ini. Kayak gitu. Tapi mereka nggak ngelihat tuh kayak belakangnya, kayak di backstage ini orang tuh kayak gimana. Contohnya aja gue ada anxiety disorder, tapi gue jarang cerita ini gue nggak setiap hari cerita tentang anxiety disorder gue di sosmed kan, dan nggak setiap kali gue anxious gue cerita di sosmed kan, tapi yang gue share di sosmed ya yang gue mau share, yang gue mau orang lihat gitu kan. Ya gue happy, gue bisa dibilang kayak oh gue punya bisnis nih, bisnis gue jalan kayak gitu. Nah itu yang nggak motivate mereka. Tapi ketika gue share gue pernah kena GAD, diagnose GAD gitu-gitu, ya mungkin orang bisa nge-perceive gue yang lain gitu kan, in a negative atau connotation-nya negatif kayak gitu. Jadi ya lu nge-compare diri lu sama orang di sosmed menurut gue nggak apple to apple. Apalagi lu nge-compare lu punya backstage sama everyone else's highlight reel. Jadi mereka punya highlight dan sukses yang lu compare, tapi lu compare-nya bukan sama highlight dan suksesnya lu, tapi lu compare-nya sama lu punya struggle, yang nggak apple to apple dong, kayak gitu. Nah yang kedua yang tadi yang gue bilang fear of being judged. Karena gini, kalau dari persepsi gue, kita ini setiap orang punya different types of personalities. Jadi ketika gue misalnya sama kalian, sama teman-teman gue sifatnya kayak gini, gue easy going, kayak bisa dibilang extrovert. Tapi ketika gue misalnya sama pacar gue bisa jadi a totally different person. Gue bisa jadi cewek yang lebih sweet, yang lebih kayak gak belak-belakan. Nah ada lagi ketika gue sendiri, ketika gue di kamar gitu ya gue bisa aja jadi orang yang introvert, yang gue nggak, ya gue pengennya nonton aja, gue pengennya baca buku aja. Tapi kan teman-teman gue nggak tahu sifat itu dari gue gitu kan. Dan ketika gue share, oke, gue suka baca buku, gue suka ini, gue suka nonton K-drama, gue share di sosmed, bisa aja orang lain ngejudge, oh itu pencitraan. Paham kan maksud gue? Padahal it's me ketika gue sendiri, bukan gue ketika gue sama lo gitu. Jadi menurut gue banyak orang yang mau share sesuatu di sosmed juga, kayak baik teman-teman gue lah yang kayak gimana sih jadi content creator gini, tapi mereka takut kenapa? Oh, gue nge-share ini dikira pencitraan, gue nge-share ini ntar dikira kayak gini, padahal belum tentu sepenuhnya itu pencitraan gitu. Bisa aja itu a different side of you yang lu pengen kasih lihat, yang sebelumnya mungkin orang-orang nggak kebiasa ngelihat lu kayak gitu. Yes. Mereka kayak ada expectation sendiri tentang diri lu, kayak perasaan lu kayak nggak pernah kayak gini, kenapa tiba-tiba benar. Yeah. Jadi itu trigger anxiety orang sekarang semakin banyak ya. Jadi being judged itu lu jadi anxious juga, lu nge-compare lu juga anxious gitu kan. Karena orang juga banyak layers kan ya gitu ya. Gak, lu orang tuh nggak ada yang 2D, like everyone is such a 3D cie. Yes. keren. Dimensional gitu. Keren banget sih itu. Gimana caranya lo sendiri stop mikirin opini orang and post yang apa yang lo mau, start living your life, dan mungkin ngelakuin in general apa aja yang lo pengen aja, nggak usah mikirin ekspektasi orang sekitar lo. Itu menurut gue ketika lu get to know yourself more, jadi lu tahu nih value lu tuh apa gitu, kayak lu punya strength and lu punya weakness tuh apa
gitu. Jadi ketika lo udah tahu, oh gue tahu gue orangnya tuh kayak gini gini gini. Ini yang gue suka, ini yang gue nggak suka, ini yang I'm good at, ini yang I'm bad at gitu. Jadi ketika lo ngelihat orang lain di social media, lo udah tahu lo tuh value-nya semana sih, kayak gitu. Jadi menurut gue self love itu yang pertama yang paling penting itu commitment. Kayak oke, gue commit, gue mau cinta sama diri gue. Nah baru yang kedua itu lo get to know yourself. Lo dalamin lah sedalam-dalamnya gitu. Kayak kesukaan lu apa, hobi lu tuh apa sih yang lu suka, apa sih yang lu nggak suka gitu, dan lu buang jauh-jauh yang lu nggak suka gitu. Misalnya lu tahu, oke, gue orangnya suka banget insecure ngelihat orang lain di sosial media tuh gue insecure, ya lu jangan lihat orang lain itu, ya lu mau hide, lu hide aja dia, lu jangan kayak for the sake of friendship gue nggak mau hide dia, tapi ketika lu ngelihat dia lu jadi kayak insecure dan lu jadi nge-compare diri lu, buat apa? Gitu kan, ya emang lu pengen lu nggak feel good ketika lu ngelihat dia, ya lu hide. Nah ketika lu udah tahu, oke, gue orangnya kayak gini, gue sukanya ini, gue nggak sukanya ini, lu jadi tahu action item lu next stepnya tuh apa yang lu harus lakuin dan apa yang gak perlu lu lakuin gitu. Ketika lu merasa gue nge-share hidup gue di social media kok anxious ya lu jangan lakuin gitu. Kayak kalau lu nge-share aja lu udah anxious, lu udah deg-degan, lu udah nggak bisa tidur semalaman misalnya kayak gitu, ya udah berarti it's not for you. You find something yang bikin lu merasa joyful. Kayak lu harus cari that something yang bikin lu ngerasa lu ngelakuin ini tuh lu bener-bener suka banget dan oke, gue happy doing it, I'm very happy doing it. Jangan lu maksain for the sake of apa gitu, misalnya popularity, for the sake of ini, for the sake of itu. Jangan, kayak lakuin buat diri lu, apa yang bikin lu happy. Itu yang menurut gue bikin lu jadi tambah maju sih, ketika lu ngelakuin something you're passionate about, instead of lu ngelakuin sesuatu yang lu pengen orang lain lihat. Gitu. Tadi kan lo bilang lo akhirnya pengen mencari arti happiness gitu kan. Terus kalau buat lo sendiri, happiness itu apa buat lo? Yang akhirnya membuat lo merasa sangat fulfilled, like what brings you joy? Gue suka sharing, nggak cuma sharing di sosmed ya, gue suka sharing experience gue di kalangan teman-teman gue dan juga di social media tentunya. Tapi mostly gue pingin bring kayak positive impact ke sekitaran gue dengan experience yang udah pernah gue jalanin gitu. Misalnya tentang, contohnya nih simpelnya aja, gue sama Dina waktu itu handle digital marketing. Dan gue cukup suka dan menurut gue udah cukup tahu gitu tentang digital marketing. Ya gue sekarang banyak sharing-sharing ke komunitas-komunitas kayak pembisnis yang baru-baru mulai merintis. Gue banyak sharing tentang digital marketing dan gue suka itu. Kayak gue sangat suka sharing, itu yang pertama. Sama yang kedua yang bring me happiness itu bangun komunitas melalui bisnis-bisnis gue. Kayak contohnya Bila Lingerie, itu kita ngebangun kayak wadah untuk Indonesian women, untuk kayak saling encourage satu sama lain. Jadi kita nggak cuma ngebahas tentang mental health di sana, kita juga ngebahas tentang body positivity, kita ngebahas tentang struggle yang dialamin wanita saat mereka udah menikah tuh apa aja sih, kayak gitu. Terus kita try to find the solution. Jadi gue lumayan suka itu sih, kedua itu, bangun komunitas dan sharing. Menurut lo sebagai seseorang yang basically kayak banyak followersnya, banyak yang orang-orang follow lo pasti kayak ada yang judging, ada yang take your whatever your post itu too hard lah. Apa sih artinya buat lo untuk menjadi seseorang yang authentic di social media maupun out of social media? Dan penting gak sih untuk lo untuk stay authentic di Chrisila 10 ini? Menurut gue ketika lo gak authentic, people can already see gitu. Lu bukan diri lu gitu. Ketika misalnya contohnya ya, menurut gue kalau ngomongin soal pencitraan versus authenticity, pencitraan itu kan ketika lu pengen orang lain nge-perceive lu a certain way kan. Contohnya lu kayak tadi yang gue bilang kayak baca buku. Lu gak pernah baca buku tapi lu kayak, oh gue pengen orang taunya gue tuh suka baca gitu. Terus lu foto aja buku yang ada di living room lu, terus lu klik gitu kan. Terus kayak, oh ini quote-nya ini. Tapi ya lu tinggal ngelakuin itu segampang itu loh untuk berbohong di social media gitu. Gak ada yang tahu kecuali diri lu. Ya kan? Nah tapi ketika lu ngelakuin itu apakah lu happy? Gitu. Belum tentu. Lu being kayak gak authentic, pasti lu ngerasa capek gak sih? Berbohong yang ngerugiin sendiri ya jadinya. Iya, bohong itu capek loh. Itu pekerjaan yang very tiring menurut gue. Dan lu kalau udah bohong sekali,
you're gonna have to cover it up dengan kebohongan-kebohongan lainnya lagi gitu kan. Saya ada nanya, oh lu kemarin baca buku ini ya, ada rekomendasi buku lain nggak, lu harus bohong lagi. Ngerti gak sih kayak so many lies gitu. Buat apa lu capein diri lu sendiri? Kalau lu being authentic itu tuh lu emang suka ngelakuin itu, dan lu akan keep doing it gitu. Nggak cuma ngikutin tren sekali 2 kali, tapi ketika lu being authentic lu akan terus konsisten kayak gitu. Karena emang that's what you like and that's what you love. Terus ngomongin real life sama sosmed, ada gak hal-hal yang you've decided actually, okay, this is gonna be things that I keep out of from social medias, dan gimana caranya lo mencari boundaries untuk memisahkan kehidupan lo di sosmed versus real life? Boundaries of course ada lah ya. Kayak contohnya kehidupan keluarga. Itu gue jarang banget share di sosmed. Kalau sama cowok gue, ya gue kemana itu gue show. Tapi ketika gue misalnya ada yang private yang emang dia bilang, misalnya laki gue bilang kayak, ini kalau bisa nggak usah di share atau kayak gimana, ya gue nggak akan share. Kayak gitu. Ada momen-momennya lah yang kayak, menurut gue kalau yang useful buat teman-teman sekitar gue terus followers gue, ya gue akan share. Kayak contohnya, gue pergi makan nih, terus gue mau share makanannya. Itu gue share makanannya, menurut gue testimoni gue kayak gini-gini nih makannya. Tapi gue nggak share pengalaman gue dengan orang yang ada di sekitar gue gitu. Paham nggak? Jadi yang gue share ya satu topik ini aja yang menurut gue ini bisa dipakai. Maksudnya mungkin orang lain bisa kesini ke restoran ini kayak gitu kan. Kan sekalian kayak ngebantuin temen gue yang pengen nyari restoran dan ngebantuin restoran yang udah gue pergiin itu kan untuk datengin pelanggan lagi. Ya point of view-nya yang lu lihat jangan kayak quote on and quote mau pamer. Kayak, oh gue pergi makan enak, udah lu share kayak gitu. Tapi ketika lu mikirnya, oh ini mungkin temen gue bakal suka nih makanan kayak gini. Yaitu lu akan nge-share-nya something yang kayak, experience lu di restoran itu. Tapi lu gak share kayak, oh gue pergi sama keluarga gue, terus bokap gue tadi begini. Lu gak share kayak gitu kan. Kayak udah lu fokus ke satu topik aja gitu. Oke, kan kita udah ngomongin self-love and staying authentic di social media. Gue pengen kepoin dikit tentang your work, the work that you do, your projects. Dan buat gue actually interested with your lingerie brand, karena gue jarang aja sih dengerin temen yang actually mau mulai brand lingerie, dan sekarang kan penting banget untuk menjadi brand yang menjunjung inklusivitas dan body positivity gitu ya. I feel like that's actually part of being authentic gitu kan. Dan zaman dulu you don't see people that might necessarily have the same body shape as you. Jadi kayak susah juga gitu loh bisa relate sama brand tersebut, dan bahkan media play such a huge role sama insecurity diri orang gitu loh, karena orang yang kayak apa ada yang salah gitu ya sama badan gue. Dan kalau misalnya buat lo sendiri, betapa pentingnya hal ini buat lo in building your brand, dan gimana perjalanan lo sendiri untuk love your own body and be comfortable with your own body. Oke, kalau awal gue jelasin yang bisnis dulu kali ya, perjalanan kayak Bila kenapa bisa focus on body positivity, focus on woman empowerment. Itu awalnya sebenarnya sebelum gue build this brand with my partner, kita udah ngomongin dulu nih, kayak kenapa lingerie. Jadi kita tulis dulu poin-poinnya nih, kalau kita sebagai brand, misalnya gue sama partner gue itu sebuah brand, bukan orang. Kita maunya brandnya tuh kayak gimana sih? Kayak gitu. Nah, kalau kita satu individual digabungin, gue sama partner gue, plek jadi satu gitu kan, punya anak misalnya. Nah, itu anaknya kayak gimana? Nah, ini kita nganggep si anak ini tuh si Bila Lingerie ya, bisnis gue. Nah, kalau kita punya anaknya cewek gitu kan. Oke, ini anaknya cewek, cara ngomongnya kayak gimana sih? Kayak gitu. Abis cara ngomongnya kayak gimana, fokusnya dia tuh ada di mana? Tujuan hidup dia tuh apa? Jadi kita udah diktein nih, oke tujuan hidup dia ini. Kita pengen membangun komunitas. Nah, komunitas itu komunitas yang seperti apa? Nah, itu target audience lagi tuh. Target audience-nya tuh cewek-cewek dari umur sekian sampai umur sekian yang memiliki isu ini. Gitu, isunya mulai dari insecurity, terus body shaming, kayak gitu kan. Terus ada struggle di pernikahan mereka. Pokoknya setiap wanita kan pasti punya masalah. Nah, kita jot down masalah-masalah mereka apa. Nah, ketika udah kita jot down masalah-masalah mereka, baru kita come up with a solution. Tapi solutionnya bukan lingerie. Solutionnya itu adalah campaign-campaign kita.
Ngerti ya? Jadi kayak campaign pertama kita tackle satu problem dari cewek-cewek ini. Campaign kedua tackle problem kedua. Kayak gitu. Tapi while doing that, kita kan juga mau build a business gitu kan. Jadi nggak cuman kayak non-profit organization, tapi kita pengen build a business juga. Melalui apa? Baru kita pikir, melalui lingerie. Karena lingerie itu bisa dipakai sama both married women sama single ladies. Jadi kita provide lingerie atau piyama, kita juga ada yang bisa dipakai sama orang yang udah menikah untuk enjoy their quality time sama husbandnya mereka. Dan kita juga pengen create lingerie yang bisa mereka pakai ketika mereka self-carean di rumah sendiri gitu. Sometimes orang-orang tuh berpikir, cewek dandan, cewek pakai baju bagus tuh untuk orang lain gitu. Padahal ya we wanna look good, we wanna feel good for ourselves, bukan untuk kayak dilihat cowok gue cantik gitu kan. Sometimes kan kita juga pengen kayak ngeliat ke kaca, gue cantik loh, kayak anjay, gue cantik kayak gitu kan. Nah lu juga pengen kan ngerasa kayak gitu, makanya itu yang kita point out di campaign-campaign kita. Kayak gitu. Nah itu kalau dari sisi bisnis gue, dari sisi Bila. Nah dari sisi diri gue sendiri, kayak how I kayak overcome my insecurity, yaitu lu harus accept aja sih. Mungkin sampai sekarang gue masih ada ya insecurity sedikit-sedikit gitu. Kayak di belakang gue sini, di punggung gue, itu ada tulang kayak nonjol sama ada lesung pipit di sini. Nah orang tuh ngira lesung pipitnya ini tuh karena gue kekurusan. Tapi ini tuh turunan, jadi kayak keluarga gue yang cewek-cewek itu tuh punya lesung pipit ini walaupun bentuk badannya nggak kayak gue yang kayak kurus banget gitu ya. Kalau mereka bentuk badannya mungkin normal tapi tetap ada lesung pipitnya. Nah tapi orang-orang selalu ngira, lu nggak dikasih makan ya? Lu diapain sama cowok lu? Kayak gitu kan, kayak KDRT ya misalnya gitu. Mungkin mereka bercanda, tapi they don't know kayak itu it gets to me. Kayak lontaran-lontaran kecil itu kalau ditumpuk-tumpukin banyak orang, ya itu juga gue ngerasa, gue aneh ya ada ginian. Bahkan sampai sekarang pun kayak gue pengen kayak nyari baju pun gue lebih prefer yang nutupin si lesung pipit gue ini gitu. Jadi itu lontaran mereka itu affect my decision making, even in buying kayak clothes, buying piyama, buying kayak maybe nanti gue mau bikin wedding dress, itu juga akan mempengaruhi decision making gue sampai ke situ. Kayak gitu. Dan how I overcome it ya dengan cara yang pertama gue accept dulu, emang gue kayak gini. Lu jangan denial, lu nggak punya itu lesung pipit, lu nggak punya kayak ada tulang nonjol gitu, kayak gue nggak bisa denial, gue harus accept dulu. Oke, emang gue ada gitu. Dan yang kedua ya gimana caranya lu dress up aja. Kalau emang gue merasa nggak nyaman dengan baju tangan buntung, gue nggak akan pakai. And I love that actually, karena yes, apa yang kita pakai gitu di badan kita mungkin ya kebanyakan untuk style, untuk fashion, but it can also express like how we feel about ourselves gitu kan. Kayak I love what you said tentang gue dress up tuh buat diri gue sendiri dan bukan untuk orang lain gitu. You look good, you feel good, dan apa yang membuat lo merasa confident di diri lu sendiri itu sesuatu yang lo decide gitu kan. That's like your personal decision. Terus ngomongin the things that you stand for, ada gak hal-hal yang lu pelajari tentang diri lu sendiri melalui bisnis lo, melalui membangun Bila dan Kevi? Mungkin ini kayak hal-hal yang lu dengar dari your buyers, your customers gitu, atau things that you realize along the way aja? Banyak banget sih, karena ketika lu build community, jadi kita sering dengar sharing dari wanita-wanita yang udah married nih, yang udah menikah, problem dia sama suaminya tuh apa sih, kayak gitu. Jadi it really hits me, kayak marriage itu nggak all about lovey-dovey, kayak happily ever after loh. Ternyata banyak banget masalah dan problem-problemnya gitu. Ada yang cerita tentang selingkuh gitu kan. Ada juga yang cerita tentang financial condition. Dan itu mereka ceritanya ke bisnis, ke Bila, as if kita tuh seseorang gitu. Kita tuh kayak temennya mereka. Jadi mereka sharing itu ke Instagram DM-nya kita loh actually. Kayak gue begini nih, ada masalah sama suami gue kayak gini. Nah itu kita ngerasa kayak wow, ini beneran kayak kita berdua tuh communicate loh, bukan hanya sekedar Bila to them, tapi mereka juga sharing ke kita. Nah dengan gue dengar cerita dari mereka, gue jadi tahu, marriage itu problemnya ada ini. Jadi yang harus gue omongin misalnya sama pacar gue sebelum gue menikah tuh apa aja sih? Kayak gitu, itu bisa diangkat dari problem-problemnya mereka juga.
kayak gitu. Dan yang kedua tentang mental health issue. Waktu itu kita sempat ngomong ke beberapa cewek-cewek nih, mau nggak ikutan campaign kita terus sharing tentang trauma kalian gitu. Jadi orang-orang lain juga tahu nih, kalian tuh nggak sendirian loh. Kayak kita juga pernah ada trauma dan traumanya ini. Jadi waktu gue denger traumanya mereka, gue jadi ngerasa kayak oh my god, banyak banget orang-orang di luar sana yang mengalami hal yang jauh lebih parah dari yang gue alamin. Jadi kayak di atas lu masih ada orang, tapi di bawah lu itu masih ada orang juga loh. Jadi lu jangan selalu ngelihat ke atas gitu. Ada yang cerita tentang dia di rape sama keluarganya sendiri gitu di platformnya Bila waktu itu. Terus gue jadi langsung kayak it hits me kayak gitu. Oh my god, ternyata anxiety itu atau stress atau mental health itu nggak cuman yang gue alamin gitu. Mereka actually have real trauma yang mereka mau share ke orang lain. Itu how nice they are. Dan yang gue ngeh juga banyak orang baik. Walaupun ada beberapa orang yang mungkin punya intensi yang gak bagus gitu ya. Tapi banyak juga yang baik sebenarnya. Kayak gitu. Jadi itu membuka pikiran gue untuk gak selalu ngelihat hal-hal dari sisi yang negatifnya aja. Tapi lu ngelihat sisi positif dari seseorang juga. Kayak gitu. Dan yang tadi Josephine ngomong soal words itu bisa bener-bener nge-crush you. Itu gue pengen pay attention to what you share on social media juga gitu. Walaupun lu autentik nih dalam konotasi oke, gue mau jadi diri gue sendiri, gue mau ngomong apa yang ada di pikiran gue mau beropini sesuka gue, I have my freedom of speech. Tapi enggak juga ketika lu udah share sesuatu di sosmed, apalagi ketika lu misalnya punya platform yang banyak orang ikutin kayak gitu ya. Ya you have to pay attention to what you share juga menurut gue. Jadi you're responsible to so many people gitu kan. Walaupun lo otentik tuh ada batasnya. Kayak gitu. Maksud menurut gue yang nggak tahu kalian correct me if I'm wrong, tapi menurut gue authenticity ada batasnya, ada boundariesnya. Dimana lu emang kalau bisa lu jangan share sesuatu yang ngerusak orang lain. Ngerti gak sih? Ngerugiin orang lain. Menurut gue lu nggak usah peduli orang lain mau ngomong apa tentang diri lu, tapi lu harus peduli sama what they feel. Kayak apa yang mereka rasain itu responsibility-nya lu ketika lu share sesuatu online. Tapi what they think about you itu bukan responsibility-nya lu. Jadi you pay attention to the word think and feel ya. Dan mungkin juga intention lo from posting gitu ya, yang kayak yang lo katakan, is it like especially kalau misalnya lo udah banyak followers gitu, your intention is important, right? Kayak whatever you say is the intention to build people up atau untuk men-trigger sesuatu gitu. And that's maybe that's also like an important thing. Yes. Karena yang tahu intention diri lu ya lu gitu. Orang lain nggak bisa tahu gitu. Yang tahu lu otentik atau enggak juga itu diri lu sendiri. Our last question for you is what's next for Chris? Dan ini nggak cuma dari karir lo, tapi lo juga bisa share dikit mungkin apa sih hal-hal yang ingin gue kembangkan di diri lo sendiri? Cie, mantap. Gue, to be honest, kalau untuk personal gue sendiri, gue mau lebih mendalami law of attraction. Bukan kayak gue believe in it banget ya, tapi gue merasa kayak ajaran-ajarannya tuh lumayan, it's very positive. Jadi gue ambil positifnya aja, kayak gitu. Jadi contohnya kayak visualization. Gue orangnya gampang distracted gitu kan. Kayak ketika gue nulis nih, terus ada notification pop up gitu kan, gue langsung kayak okay, go back to my notification gitu kan, lihat lagi Instagram, lihat lagi email gitu. Nah dengan apa ya, dengan lu fokus sama diri lu, ini gue masih harus pelajarin juga sih, kayak being mindful. Dengan lu fokus sama diri lu jadi tahu gitu kayak growth lu ke depannya tuh lu mau jadi orang yang kayak gimana gitu. Ketika lu tulis tapi lu nggak bisa nge-visualize diri lu, ketika lo tulis Chrisila adalah wanita yang misalnya contohnya rendah hati. Terus Chrisila adalah orang yang begini. Nah, ketika lo bisa visualize, misalnya gue merem terus gue ngelihat diri gue 10 tahun lagi gue pakai baju apa, pembawaan gue kayak gimana, gue orangnya kayak gimana. Nah, ini gue mau bener-bener kayak dalemin. Karena ketika sekarang ya, kelemahan gue ketika gue visualize, gue gampang banget ke distract. Kayak gampang banget kayak aduh, udah jadi stres, gagal, visualization-nya gagal. Kayak gitu. Tapi ketika lu udah tahu nih, 5 tahun lagi gue udah visualize, gue pakai baju ini, gue tinggalnya di sini, gue kerjaannya ini, keseharian gue tuh ini. Jadi itu jadi guide
gue punya role model. Jadi ketika orang nanya role model lu siapa, ya gue pengen ngeliat gue yang 10 tahun lagi tuh jadi role model gue yang sekarang. Gitu loh. Dengan kayak gitu lu juga chance lu nge-compare diri lu ke orang lain itu juga jadi berkurang kan. Karena ketika lu bilang oke, role model gue si ini, gitu kan, si A yang bukan diri lu, gitu, si A. Lu jadi sering liatin dia kayak oh dia kayak gini, gue juga harus kayak gini. Nah, how do you know itu otentiknya lu atau lu karena lu pengen ngikutin dia karena dia role modelnya lu? Gitu kan. Tapi ketika lu mau role model gue itu gue di 10 tahunnya lagi, ya lu udah harus tahu tuh lu 10 tahun lagi kayak gimana orangnya gitu. Even sampai ke detail-detail yang kayak cara lo make upan kayak gimana, cara lo makan kayak gimana. Nah itu gue bener-bener kayak jot it down gitu loh, Jo. Tapi kayak untuk nge-visualize itu gue masih butuh waktu. Kayak gue kayak agak sulit. Nah itu gue pengen dalemin lagi. Gue pengen kayak bener-bener oke, fokus. Gue pengen kayak growth gue di gue bisa fokus sama diri gue, bisa fokus sama apa yang ada di depan gue sekarang. Gitu. Jadi intinya tuh benar-benar fokus sama diri lo sendiri gitu lah ya. Yang di present, You determine who you want to be. Who you are. Gitu. Yes. Who you are and who you want Kayak to gitu. be. Mantap, cakep. Kalau untuk Bila, pinginnya sih bikin komunitas yang two-way communication, yang bener-bener kayak ada platformnya. Jadi kayak semua kita panggil mereka Biladies. Jadi semua Biladies ini bisa saling ngobrol satu sama lain di platform itu. Bener-bener bisa jadi close friend, jadinya nggak cuman kayak platform sama customer. Okay. Mantap. Ditunggu. We're very excited to see what's to come for Chris. Terima kasih banyak Krisila yang udah mau dikepoin sama kita. Semoga lo juga have fun ya tadi. Dan untuk kalian pendengar kalau mau kepoin Krisila, boleh dicek Instagram dan TikToknya @krisila10 dan support bisnis-bisnisnya Chris @bila.lingerie dan kevi.id. Dan of course, seperti biasa kalau kalian mau terus support kita, terus dengerin episode-episodenya dan juga follow, like, komen di @ktp_the_podcast di Instagram ataupun TikTok. Oke? Until next time. Thank you banget, Chris. Thank you guys.